Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang nggak bisa hadir, silahkan mendengarkan recording dari video ini. Baik, mohon maaf kalau seandainya ada suara anak kecil ya. Saya lagi di rumah kakak saya, jadi mohon dimaklumi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulai lagi dari Tarikh Tasyri' Darul Bina Awal Kamal. 5 pertemuan yang lalu sudah kita singgung tentang ta'sis. Ta'sis itu adalah bagaimana hukum-hukum Islam cikal bakalnya dibangun. Ya, jadi ta'sisnya adalah wahyu. Nah, wahyu itu ada 2, apa aja? Wahyu yang langsung respon. Oke, matlu wa ghairu matlu. Ini halo teman-teman, bisa ngikutin nggak? Kalau nggak saya ngomong sendiri, saya anggap tolong direspon langsung ya. Langsung di-unmute, langsung respon. Baik, sekarang kita meneruskan tentang setelah wahyu. Nah, pada kenyataannya setelah Rasul meninggal. Jadi salah satu ciri khas atau karakteristik tasyri' di masa Rasul adalah semuanya berfokus pada Rasul. Baik. Nah, ketika Rasul meninggal, bagaimana hukum-hukum ini bisa diambil? Nah, otomatis harus ada penerusnya. Para penerus al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, ulama yang pertama kali adalah founding father-nya atau muasisnya itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, makanya di sini dinamakan Darul Bina wal Kamal. Nah, seperti itu ya. Darul Bina wal Kamal. Kenapa dikatakan bina? Karena taksis atau fondasi, analoginya adalah membangun rumah, itu fondasinya sudah ada. Nah, bina ini adalah mendirikan tiang-tiangnya, dan kamal adalah istilahnya adalah membangun atapnya. Jadi yang dibangun adalah tiang-tiang temboknya dan kamalnya. Adapun nanti ketika sudah lengkap di masa sekarang dah daurut tazyin, itu bahasa saya, ya bukan nggak ada di buku. Adalah tinggal mempercantik rumah tersebut. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Makanya di sini melengkapi wahyu. Nah, kemarin masa di tasriknya cuma ada Al-Quran dan Sunnah di masa Rasulullah. Nah, di sini akan kita bahas tentang ijma' dan ro'in. Ya, ijma' dan ro'yun. Ro'yun adalah qiyas. Ya, ro'in adalah qiyas. Baik. Nah, kita langsung ke taksim. Ya. Taksim, jadi di Daurul Bina Awal Kamal ini dibagi menjadi salah satu marohil. Nah, ini. Salah satu marohil. Ya, salah satu marohil. Pertama marhalah khulafa Rasyidin. Nah, di sini adalah di mana ijma dan qiyas dimulai. Nah, Umayyin adalah darul madzhab ya, madzhab yang 4. Jadi dimulai dari Imam Maliki, kemudian Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal. Ngabasin lah dauro di mana buku-buku fikih masif dipublikasi. Saya bilang masif ya. Kenapa? Karena buku-buku fikih sudah ada sejak Umayyin, tapi belum masif. Karena di sini nanti diceritakan bahwa peperangan yang amat menggebu-gebu para dinasti Umayyah ini masih fokus pada peperangan. Jadi ekspansi dan mempertahankan dinastinya. Tapi di Abbasiyin udah makmur, nanti di sini akan dibahas tentang izdihar. Jadi Abbas ini nanti akan dinamai izdihar. Izdihar adalah kemakmuran yang luar biasa. Jadi sebagaimana saya ceritakan kemarin bahwa ulama akan diberi hadiah emas, uang emas seberat buku yang ia karang. Bayangkan ya. Oke, langsung kita masuk. Kita ingat ya, kita masih membahas Khulafaur Rasyidin. Kita akan membahas siapa itu sahabat, ya, apa keunggulan sahabat dalam memahami tasyri'. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pemahaman para sahabat. Jadi tingkat pemahamannya berbeda-beda. Kemudian di sini akan ada ijma dan qiyas. Udah sampai itu aja, 3 aja. Sepakat semuanya? 3 aja? Oke. Ya, sebagaimana saya sudah izin Ustaz Mudir, jadi kita nggak akan menyelesaikan karena sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa satu buku itu yang mukoror paling banyak itu 70%. Itu paling banyak. Nah, paling banyak 70%. Jadi banyak mahdhufnya, istilahnya mahdhuf atau malghi.
ya, berbanggalah. Ya. Absyiru ayyuhat thalabah. Thayyib. Nah, kalau masanya Rasulullah ya itu dari 23 tahun ya, dari kenabian sampai 11 Hijriah. Nah, kalau ini masanya taksisnya, masanya bina wal kamal, atau kita akan ke depan kita akan berpikir bukan bina wal kamal lagi ya. Kita akan menyebutnya adalah zaman sahabat ya. Zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, zaman Khulafaur Rasyidin. Dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, 29 tahun. Ya. Garis bawahi 29 tahun. Nah, kemudian yang harus kita ketahui adalah karena yang menjadi penerus Rasulullah ketika sudah meninggal adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Ini di garis bawah ya. Ini nanti masuk takhis. Ayo, siapa yang mau jawab? Glenn? Siapa, Nah, sahabat itu siapa? Sahabat yang bertemu Nabi, Ustaz. Ya. Kurang lengkap? Bertemu Nabi, beriman, Ustaz, dan Ya. wafat dalam keadaan Islam. Ya, bertemu Nabi, beriman, dan wafat dalam keadaan Islam. 3 poinnya ya. Bertemu Nabi, kemudian beriman dan wafat dalam dinul Islam. Nih, ini. Setiap orang nih ya. Nah, maka tidak dibedakan antara dia anak-anak atau orang tua. Oke? Oke. 1 poinnya. Nah, kemudian ini di sini ada perbedaan pendapat ya. Nah, jadi seberapa lama dikatakan sahabat? Jadi ikhtalafa ulama fi ishtiratil muddati sahabah wa riwayah anhu. Maksudnya adalah seberapa lama seseorang itu dikatakan sahabat. Apakah misalkan ya, Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nah, kalau ada orang masuk Islam sejam sebelum itu sahabat bukan? Ayo. Kalau bertemu juga tetap dianggap kan, Ustaz? Nah, menurut ulama beda pendapat. Jadi permasalahannya tidak sesimpel itu ya. Misalkan 30 menit sebelum Nabi meninggal, nah sebelum Nabi berpindah, saya nggak makan meninggal ya. Intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke hadirat Allah. Ya, itu setengah jam. Nah, itu sudah dikatakan sahabat belum? Nah, di sini permasalahannya. Nah, tapi kenyataannya tidak segitu juga ya, setengah jam. Nah, itu ayakuna qad lazama, bahwa sebagian dari mereka menyarankan itu harus sanah, harus tahun. Ya, atau 2 tahun, atau bahkan harus berperang ikut ghazwah bersama Nabi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini nanti saya kalian garis bawah ya di sini. Karena walaupun soalnya di tarikh tasri itu umum-umum, misalkan udzukur isyah tarik, tapi beberapa soal 2 atau 3 soal dari 11 atau 10 soal yang keluar itu biasanya hal yushtaratu muddah liqauli bagaimana soalnya? Hal yushtaratu takhsisul muddah liman yuqal as-sahabah. Jadi apakah sahabat harus mempunyai periode tertentu untuk dikatakan sahabat? Nah, bayyin wadhkur ikhtilaf ulama fihi. Nah, ini sebenarnya tipe soal untuk fikih dan muqaranah atau qadaya. Tapi bisa jadi tarikh seperti itu. Nah, kita nggak akan tahu, makanya ini tolong di garis bawah. Nah, jadi madzhab pertama apa? Yushtaratu sanah ya, minimal setahun. Jadi kalau setengah jam itu belum sahabat menurut madzhab pertama. Tapi kalau menurut madzhab kedua ini apa? Sebaliknya. Ya. Qalat sohbatuhu au qasurat. Qasurat ini ya, qasurat ini sangat tidak ada batas waktunya karena dia nakiroh ya. Jadi bahkan 30 menit sebelum menit ketika sudah syahadat itu sudah sahabat. Efeknya apa? Efeknya nanti untuk penerimaan riwayat. Jadi ada beberapa perawi hadis atau ulama yang mengatakan, loh dia baru Islam 2 tahun kok. Jadi kita
menomorduakan dia. Seperti itu. Ada yang dia Islamnya sudah 20 tahun bersama Nabi. Wah, dia dikedepankan. Nah, efeknya di situ nanti. Oke. Sampai sini ada ditanyakan? Halo. Saya nggak ada ya. Hafiz, Ustaz. Oke, Mafish. Sahih. Nah, ini adalah keunggulan poin kedua yang akan kita bahas setelah kita membahas siapa itu sahabat dan apakah disyaratkan waktu tertentu. Nah, di sini adalah keunggulan. Tamayus apa keunggulan? Tamayus sudah keunggulan. Oke. Nah, jadi keunggulan sahabat dalam memahami tasyrik adalah satu ya. Nanti tolong ini dibuat talkhis ya, yang ini. Yang pertama adalah urbuhum wa mulazamatuhum lirrasul. Jadi karena mereka dekat dan setiap hari bersama Rasul. Nah, makanya nanti efeknya adalah mereka mimma yusayyirun sebenarnya. Atau yassaralahum mimma yassaralahum ma'rifatu asbabi nuzul ayat. Jadi ini ibaratnya ketika hadisul ifki ya Sayyidah Aisyah difitnah, itu ada beberapa sahabat yang enggak, kejadiannya enggak sebagaimana yang orang munafikin katakan, tapi mereka tahu sebab dari turunnya ayat ifkun itu surah An-Nur seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mereka diroyatuhum. Apa itu diroyah? Ada yang mau jawab? Diroyah artinya apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Spesifiknya adalah pemahaman kontekstual. Itu diroyah. Ya kan? Kontekstual dan tekstual. Jadi pemahaman ketika belajar bahasa itu ada bahasa konteks, ada bahasa teks. Contohnya apa? Teks itu contohnya adalah tolong kalau di dalam bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia saya agak susah malahan. Ya, al-ain. Nah, al-ain. Iftah al-ain. Maksudnya apa? Buka mata. Itu kan secara konteks. Secara teks, maaf. Tapi kalau saya bilang al-ain di sini adalah maksudnya adalah air. Nah, jadi bukan mata. Jadi saya berada di ya kan. Kemudian saya bilang iftahil ain. Maka orang tersebut fatahul ain. Maksud saya iftahil ain alladzi ma'anahu al-bi'ru. Nah, itu namanya konteks. Nah, di sini nanti saya akan sedikit menyinggung. Kemarin saya singgung lah bedanya makna sama lafadz. Lafadz udah teks, ya, makna adalah konteks. Itu salah satu perbedaannya. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu perbedaannya. Jadi misalkan al-ain itu lafadznya maknanya bisa berupa sumur, bisa berupa mata, bisa berupa matahari, bisa berupa emas dan lain sebagainya. Nah, mereka sangat mengerti tentang dua hal tersebut ya. Dirayatuhum bil lughal arabiyyah. Jadi maksudnya ketika ketika ada dua kata yang berbeda, dua kata yang sama dalam bahasa Arab, as-sa'ah dan as-sa'ah. Itu bagaimana ayatnya? Ada yang ingat enggak? Saya kok lupa, enggak hadir. Di surah Luqman, kalau enggak Sajadah itu. Apa? As-sa'ahnya 2 kali. Nah, itu lain lagi. Wa yauma taqumu sa'ah. Wa yauma taqumu sa'ah yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'ah. Nah, itu. Ya, Masya Allah ya. Wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'ah. Jadi ya di situ mereka sangat paham. Jadi sa'ah pertama artinya adalah hari kiamat. Ya. Sa'ah kedua artinya adalah muddah atau periode tertentu. Ya, mereka sangat paham. Nah, dan kedua adalah hifdzuhumul Quran. Masya Allah ya, mereka pasti hafidhin Quran. Di perang Yamamah, di situ kurang lebih ada berapa ratus penghafal Quran yang gugur, ada ratusan. Nah, makanya di perang Yamamah itu perang menghadapi kaum siapa? Para pembelot di masanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu dicetuskan menulis mushaf karena banyak penghafal Quran yang meninggal. Nah, walaupun mereka sangat unggul dalam memahami tasyrik, tapi mereka
darajahnya atau tingkatan pemahaman mereka berbeda-beda. Ya, kita sampai sini ya. Kita masuk masih pembahasan kedua. Pembahasan pertama tentang siapa sahabat dan secara dikatakan sahabat. Pembahasan kedua adalah keunggulan dan perbedaan pemahaman sahabat. Oke. Nah, di sini langsung ke sini. Jadi walaupun mereka unggul, tapi mereka adalah manusia biasa yang masih bisa berbeda pendapat. Ya, artinya pemahaman Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Umar bin Abdullah bin Umar itu berbeda jauh dengan para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di Madinah. Nah, dan lain sebagainya. Abu Hurairah Islamnya sekitar 5 atau 6 tahun ya di Madinah. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Umar dari kecil sudah jadi Islam dan sering sangat ketika di Mekah sudah bermulazamah dengan Rasulullah. Tentu pemahamannya berbeda. Maka dari sini nanti timbullah perbedaan-perbedaan mazhab di situ. Jadi cikal bakal di situ. Jadi jangan heran, loh kok mazhab ada 8, kok sekarang ada 4 ya. Tapi yang di buku kalau di Al-Azhar mengakui 6 ya. Ada Syiah Zaidiyah itu kita akui. Sebagian tapi enggak semua. Fikihnya bukan akidah. Kok bisa 8? Nah, itu cikal bakal di situ. Jadi ada sahabat yang mengambil kita ngambil Abdullah bin Umar saja karena beliau Islamnya sudah lama. Ada yang ulama kedua mengatakan kalau Abdullah bin Umar terlalu syadid, maka di sini ada Sayyidina Abu Hurairah yang karakternya lebih halus karena beliau ashabus suffah, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah menyinggung nanti pembahasan yang setelahnya ya. Nah, intinya adalah kenapa kok tamayus, kenapa kok tasawuf, kenapa kok berbeda-beda? Karena pemahaman mereka dalam bahasa Arab juga berbeda. Pemahaman saya dengan pemahaman ustadz lain juga berbeda. Nah, di situ. Nah, ini analogi simpelnya ya. Maka apalagi tidak semua yang masuk Islam itu orang Arab asli. Ada yang dari Habasyah, ada yang dari Persia. Sayyidina Salman Al-Farisi itu dari Persia. Kemudian ada lagi yang dari Syams. Yang bahasanya bahasa Syriani ya, bahasa Abroni, bukan bahasa Arab. Makanya mereka berbeda pemahamannya. Nomor 2 adalah, nah tadi sebagaimana kita sudah singgung bahwa Abu Hurairah berbeda waktu mulazamahnya dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Ini udah atafut fi mulazamah, maksudnya adalah periode atau lama mulazamahnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah ini adalah menyinggung tentang kemampuan natural ya, kemampuan akademik intelektual mereka. Itu berbeda-beda. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo. Halo guys. Tamam, Ustaz. Tamam? Tamam. Nah, ini yang keempat adalah ini penguat saja. Jadi 3 tadi nanti yang saya minta ya, 3 sebab kenapa berbeda-beda pendapat. Kemudian pembahasan terakhir kita adalah mashadir tasyri' fi asr sahabah. Nah, masih ingat mashadir tasyri'nya di masa Rasulullah apa aja? Halo. Hey. Kok no respon? Tamam, Ustaz. Apa saja mashadir tasyri'nya di masa Rasulullah? Saya nasi tuan. Lagi sarapan ya kalian ya? Atau lagi sambil ngopi? Lah. Nggak apa-apa. Kalian santai saja. Saya juga santai sini. Nggak ada? Apa ayo? Siapa dengar respon tuh? Adalah wahyu, kitab dan sunnah. Jadi metodenya adalah tanya jawab antara Rasul dan sahabat di suatu perkara atau kejadian. Mungkin turun ayat atau muncul hadis. Oke. Nah, di masa ini itu ada ekstensi. Ekstensi itu artinya perluasan.
Ini saya sedikit menggunakan kosakata ilmiah karena kita di lecture ya, kita di bimbel, walaupun ini bimbel tapi saya anggap lecture supaya kalian terbiasa ya. Ekstensi, bukan eksistensi. Extension bahasanya, atau expanding. Terdapat perluasan. Sebelumnya cuma ada kitab dan sunnah. Nah, di sini ada dua nambah hal baru, yaitu ijma dan ro'yun. Nah, kenapa ada ijma? Karena Rasul sudah tidak ada. Makanya butuh diskusi. Diskusi ini diambil yang paling banyak. Nanti ada ijma maskut atau sukuti. Ada ijma atau tasrih, zohir atau sorihe atau sukuti. Nanti di situ ada dibahas. Itu di usul fiqh sih, nggak ada di sini. Silakan ditunggu nanti tingkat 4 nih ya, pembahasan ijma ini. Berapa tahun lagi? 4 tahun, 5 tahun lagi. Amin ya. Silakan sabar ya. Amin, Ustaz. Usul fiqh ya. Selamat menikmati usul fiqh. Oke. Nah, ini tartibnya. Tartibnya sudah seperti itu. Jadi ada Quran, sunnah, ijma, ro'yun. Nah, jadi nanti kalau ada ijma, nggak boleh kias di situ. Udah ada ijma, ngapain kias? Atau ro'yun. Nah, ini adalah tartib mereka menggunakan istidlal. Istidlal adalah pengambilan dalil ya, bukan pengambilan hukum. Ada bedanya hukum sama dalil. Hukum adalah produk, dalil adalah bahan bakunya. Apa itu produk atau bahan baku? Nanti kalian akan paham sendiri ya. Oke, yang pertama adalah mereka mengambilnya di kitab untuk kitabullah untuk menentukan hukum. Nah, ini tadi. Kemudian kalau tidak ada hukum di dalam Al-Quran, mereka akan mengambilnya di sunnah. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, sunnah itu apa? Kemarin posisinya 3 ya, masih ingat? Gih, monggo. Tenggilen apa ya? Gih. Halo, cek. Apa posisi sunnah kemarin? Mauqifus sunnah di Quran apa aja? Wih. Menjelaskan Diva, yo bagus. menjelaskan ayat yang umum saat di Al-Qur'an ya. Baik, nomor 2. Ayo nomor 2 yang lain, ayo. Rezi. Ini yang muncul di paling bawah saya Rezi soalnya. Yang lain nggak muncul. Apa? Ya, bagus. Gitu, Ustaz. Ya, Glenn, terakhir Glenn. Halo Glenn hadir nggak ini? Oh, Glenn lagi sambil ngurus, nggak apa-apa. Oke, tadi menjelaskan yang umum, kemudian menjelaskan yang belum ada di Al-Quran, kemudian takkid. Nah, di sini juga diambil peran tersebut. Ya, kemudian barulah kalau seandainya permasalahan itu benar-benar nggak ada di sunnah, nggak ada di Al-Quran, baru mereka ijma. Jadi ini urut ya, yang dibalik. Lam yujad nasun fil kitab aw sunnah. Kemudian ada, tapi belum ada penjelasan di sunnah. Ya. Ada di Al-Quran, tapi belum ada penjelasan di hadis. Nah, ada di hadis, tapi nggak ada penjelasannya. Nah, mereka melakukan ijma. Jadi ijma dilakukan ketika satu apa? Tidak ada teks nasnya dalam Al-Quran. Nomor 2, ada di Al-Quran, tapi di hadis tidak dijelaskan. Atau nomor 3 adalah ada di hadis, tapi nggak ada hadis lain yang menjelaskan. Itu. Duh, Ustaz, apa ada dalil di hadis, tapi dijelaskan oleh Al-Quran? Ayo, ada nggak nih kira-kira? Teman-teman, ada yang mau menjawab? Ada nasnya di hadis, tapi penjelasannya di Al-Quran. Artinya hadis itu muncul duluan, baru turun ayat. Ada yang mau merespon? Halo, ada yang mau merespon? Rihan, Asma ini nggak ada suaranya dari dia. Nggak ada yang berani merespon. Lagri, Ustaz. Ya, itu akan dipelajari di usul fiqh tingkat 3. Ya. Sabar.
tingkat dewa. Tingkat 2. Tingkat dewa. Nah, tingkat dewa. Ya. Ini sebagai motivasi kalian juga ya. Saya iming-iming seperti supaya kalian semangat dan penasaran. Kemudian terakhir adalah ro'yun. Nah, ini ketika udah nggak ada ijma, otomatis ketika nggak ada ijma, nggak ada di sunnah. Hukumnya ya, bukan dalilnya, hukumnya. Oke. Kalau ijma tadi nasnya, kalau di ro'yun ini adalah hukumnya. Jadi hukumnya ada di, hadisnya atau nasnya itu ada, tapi hukumnya belum ada. Oke. Oke, terakhir sebelum kita akhiri di sini ada mauqifnya ya. Mauqif sahabah sebenarnya adalah bagaimana sahabat menyikapi Al-Qur'an. Yaitu mereka otomatis menjadikannya sebagai master tasri. Ini cerita nih. Ini jarang keluar di imtihan, tapi kalau kalian mau membacanya bagus. Nanti soalnya adalah mauqifu as-sahabah min al-Qur'an ya. Mereka menghafalkannya, kemudian mereka juga memaknainya, kemudian mereka juga mengumpulkannya. Ini silakan dicari poinnya. Kemudian kita lanjut ke sunnah. Ya. Sunnah di sini adalah sama. Jadi mereka adalah yalji'una yalja'u kembali, merujuk, refer to bahasa Inggrisnya. Ini adalah penjelasan lebih detail dari yang atas tadi ya, dari tartib tadi. Kemudian ada juga kita ijma. Nah, di sini yang penting adalah apa artinya ijma. Nah, ini penting. Ma makna ijma inda usuliyin ya. Inda usuliyin. Baik, nah ini tolong digaris bawahi. Yang bawa buku atau nanti yang mendengarkan rekaman, ini saya blok, saya drag kayak ini supaya nanti dihafalkan. Ada ijma itu adalah ittifaqul mujtahidin, karena di masa sahabat itu banyak sekali mujtahidin, jadi otomatis banyak ijma. Nah, tapi kalau di zaman sekarang mujtahid itu susah ya, bahkan kata saya cuma sudah nggak ada mujtahid sekarang. Gitu. Nah, adanya adalah mufti-mufti sekarang, beda ya. Nanti akan dipelajari bedanya mujtahid sama mufti. Fi asrin ala hukmin syar'iyyin. Nanti akan dijelaskan di tingkat 4 ini. Oke, terakhir sebelum kita tutup adalah tentang kias ya, ro'yun atau kias. Nah, ini juga yang penting adalah artinya. Ya, maknanya kias. Maknanya kias atau maknanya ro'y itu apa? Fadlul juhdi fi sabil ta'aruf ala hukmin mustimbadi min dalil nasson min kitab kan ada dalil nazarin kias. Nanti penjelasannya lebih detailnya di usul fiqh ya. Silakan tanyakan ke Ustaz Lutfi. Di sini intinya lah ro'yun adalah mengambil hukum yang dalilnya sudah ada di Al-Quran dan Sunnah, tapi hukumnya belum ada. Nah. Oke. Kemudian terakhir adalah bagaimana mauqifnya, sikap mereka tentang ro'yun. Ya, sebisa mungkin mereka tidak menggunakan ro'yun dahulu sebelum mereka berijma. Ini adalah di situ. Jadi intinya adalah para sahabat tuh diskusi dahulu, ijma, sepakat dulu, baru mereka sangat minimalisir tentang ro'yun ini ya. Oke, sudah itu saja intinya. Jadi prioritas mereka adalah di ijma ya. Ijma baru mereka ke ro'yun. Ro'yun ini maksudnya apa? Maksudnya individual. Ya. Ro'yun ini individual. Tadi kalau ijma adalah konsensus untuk diskusi umum. Kalau sekarang tuh FGD itu loh. Ya, focus discussion group. Nah, itu kalau zaman dulu biasanya ijma, maksudnya FGD orang. Tapi jangan disamakan ya. Disamakan. Itu tuh untuk memudahkan gambaran bagaimana ilustrasinya ijma. Oke, sekian dari saya. Nah, ada yang tanyakan? Jadi kita review sebentar. Tadi sudah membahas siapa itu sahabat. Kemudian syarat sahabat itu dikatakan sahabat itu apa? Apakah harus 1 tahun
minimal atau bahkan 30 menit sebelum Rasul meninggal sudah dikatakan sahabat. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga adalah tamayus, keunggulan sahabat. Tadi adalah yang sudah dibahas. Nah, apa saja keunggulan sahabat? Mereka diroyah, mereka dekat dengan Rasul, mereka sangat paham dengan bahasa Arab. Kemudian nomor tiga, nomor poin lain adalah perbedaan pemahaman sahabat. Itu wajar karena mereka juga berbeda-beda pemahaman bahasa Arab. Tidak semua orang sahabat itu orang Arab asli, ada yang orang Habasyah, Ethiopia, ada yang orang Persia. Kemudian adalah masuk dasarnya tambahan dua ya, ijma sama ro'yun. Kalau sahabat ijma itu lebih prioritas karena mereka sangat sedikit menggunakan ro'yun. Karena mereka lebih prefer atau lebih suka, atau bukan lebih suka ya, lebih mengutamakan yufadil ya, yuthir yufadil untuk berdiskusi dan ijma. Karena ro'yun ini sifatnya individu ya, individu. Tapi kalau ijma ini sifatnya adalah komunitas, community. Oke, sudah cukup. Tanya kan? Yang tadi yang ijma itu kan karena 3 hal ya. Ya. Tidak ada di Al-Qur'an. Terus yang kedua itu apa tadi, Ustaz? Yang kedua. Yang ada di Al-Qur'an atau di hadis, tapi masih mujmal. Tidak ada penjelasannya di hadis, makanya sahabat berijma. Karena sifat ayat itu ada yang mujmal, ada yang takhsis. Oke, Rehan? Nah, Ustaz. Jadi kan masih ingat mauqifnya sunnah adalah tugasnya sunnahnya adalah menjelaskan ayat Al-Quran. Nah, ketika ada ayat Al-Quran tapi belum dijelaskan di sunnah, otomatis belum dijelaskan ini artinya Rasul sudah Rasul sudah meninggal atau berpindah ke Rafiqul A'la. Ya, makanya ini bagaimana hukumnya? Ada kejadian, ya kan? Di Al-Quran ada dalilnya, tapi kok dalilnya masih mujmal, sedangkan kejadian tersebut bersifat khusus atau partikular. Nah, nanti prosesnya adalah dari yang mujmal ini kan butuh ditakhsiskan, butuh dikhususkan. Nah, khususnya ini adalah suatu peristiwa. Nah, takhsis ini untuk menjembatani nggak sembarangan. Ini ada dalil yang mujmal. Ini masuk nih dalilnya. Nggak seperti itu. Itu harus ada jembatannya berupa dalil khusus atau dalil mubayyin. Nah, dalil mubayyin ini sunnah, tapi tidak ada sunnahnya. Otomatis mereka, ayo kita ijma, kita diskusi, kita konsensus. Itu nanti akan dipelajari di usul fiqh. Baik, ada yang lain? Tidak ada, saya nggak ada ya. Kalau mau bertanya, silahkan diskusi lagi di grup, karena waktunya sudah habis, waktunya saat relax sekarang. Aku quli hadza astaghfirukum wa huwa kama 'allamana fardhuhu ilaina inda hajatina ilaihi wa tunsina anhu bi rahmatihi rahmanir. Nanti malam kita akan membahas asbabu ikhtilafis sahabah. Ya. Dan saya ingatkan lagi nanti ketika hari Jumat ujian pertengahan periodenya kita talkhis ya. Setuju nggak nih talkhis? Nanti hari Jumat tuh tinggal feedback gitu. Kita akan, jadi masih ada waktu 4 hari ya. Gimana Mas tugas Darul Lughah? Tanya nggak? Sebenarnya kalau kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan itu cukup. Jadi yang saya sampaikan tulis ulang aja gitu. Muafik? Ustaz. Ya. Gimana? Talkhisnya dari awal pelajaran sampai sekarang ya? Sampai ya. Nanti sampai ke Asrul Umayyin ya. Apa? Asrul Umayyin kan kita masih ibarat kata untuk kita masih 60% dari perjalanan di mid program ini. Jadi masih ada 40% sisa, jadi dicicil. Jadi kalau bisa luangkan waktu 1,5 jam di malam hari untuk mentalkis apa yang sudah kita bahas hari ini. Nyicil daripada nanti hari Kamis dadak, kemudian hari Jumat nanti sistemnya hari Jumat adalah kita satu persatu ya. Kita tetap meeting Zoom, cuma nanti silakan kalian boleh diketik di komputer, boleh di share lewat foto.
Ya. Nanti kita akan bahas di Zoom itu talkisnya. Oke. Dan penilaiannya tetap tantangannya 1 sampai 100. Adinda ya kan? Nggak ada? Saya anggap cukup ya. Oh, yep, ini tinggal 1 menit. Pas. Terima kasih teman-teman atas mendengarkan penjelasan yang singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Nanti tolong dicek lagi pengetahuannya karena saya takut terpeleset tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, see you. Gitu. Ini lali kok masih you sih. Lali kok. Ini forumnya bahasa Arab ya. Oke, terima kasih.